Pemirsa, harga perak membuka tahun dengan rally agresif bukan karena sentimen sesaat, melainkan akibat ketidakseimbangan pasokan dan permintaan yang semakin nyata. Dalam hitungan hari, perak melonjak ke level tertinggi sepanjang sejarah. Dan untuk memahami mengapa harga perak bisa terbang setinggi itu, kita perlu melihat bagaimana pergerakan harganya terbentuk dan juga apa yang sebenarnya berubah di balik pasar perak global. Dalam paparan harga perak edan, pasokan global tak mampu kejar permintaan. Kita ke slide yang pertama. Ya, pergerakan perak menjadi salah satu yang paling ekstrem ya di pasar komoditas global. Data dari Refinitiv menunjukkan pada Jumat 16 Januari 2026 harga perak spot ditutup di level 89,9. Wow. Untuk sebelum itu pada Rabu 14 Januari perak sempat menyentuh ke 92,74 dolar AS per troy ounce-nya. Di mana di tanggal 14 ini juga itu menjadi yang tertinggi dalam sejarah perdagangan. Kalau kita lihat secara year to date, harga perak telah menguat sekitar 26%. Ini juga menempatkannya di barisan teratas kinerja komoditas global di awal tahun ini. Secara struktural, perak atau pasar perak ini jauh lebih tipis dibandingkan emas dengan nilai total perdagangan stok fisik dan cadangan strategis perak relatif terbatas. Akibatnya, setiap perubahan permintaan yang bersifat marginal dapat menghasilkan pergerakan harga yang tidak proporsional. Dan inilah yang menjelaskan mengapa akhirnya perak mampu naik tajam dalam waktu singkat, namun sekaligus rentan terhadap koreksi yang sama tajamnya. Lalu misalnya kita lihat di balik lonjakan harga yang tinggi ini memang terhadap perubahan mendasar ya dari sisi pasokan dan juga permintaan yang membuat pasar perak semakin ketat lagi. Ya, kita lihat nih di sini. Rally perak memang sebenarnya berdiri di atas persoalan fundamental. Pasokan perak global tidak tumbuh secepat permintaan. Kalau kita lihat data dari Silver Institute ya, ini mencatatkan bahwa pasar perak berbalik defisit sejak tahun 2021. Oke, lalu pada tahun 2022 ini permintaan melonjak hingga 1.306 juta ons. Sementara pasokan tertahan ini menciptakan defisit sebesar 272 juta ons. Dan defisit ini, kekurangan ini bersifat struktural, bukanlah siklis. Dan sebagian besar produksi perak dunia berasal dari tambang multilogam, bukan tambang perak murni. Yang artinya untuk keputusan menambah pasokan lebih ditentukan oleh harga tembaga, timbal, atau seng, bukan harga perak itu sendiri. Jadi memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi harganya. Dan kalau kita lihat dalam kondisi seperti ini, kenaikan harga perak tidak otomatis meningkatkan produksi juga ya. Dan inilah yang membuat defisit berulang, serta sulit diatasi dalam jangka pendek. Lalu pertanyaannya, apa sih yang membuat permintaan perak tetap menguat meskipun harga sudah melonjak tajam? Ya, perak kan memang saat ini bergeser ya dari logam siklis menjadi logam strategis dalam transisi energi global. Permintaan terbesar ini datang dari sektor industri, khususnya untuk panel surya, kendaraan listrik, dan juga infrastruktur listrik dan juga data. Kalau kita lihat perak memang digunakan sebagai konduktor utama karena memiliki daya hantar listrik tertinggi di antara logam komersial lainnya. Dalam banyak aplikasi, perak tidak memiliki pengganti yang setara ya, jadi perak tetap perak. Berbeda dengan emas nih, yang permintaannya memang didominasi oleh investasi. Permintaan perak bersifat fisik dan operasional, terikat pada proyek infrastruktur dan juga manufaktur. Akibatnya permintaan perak dari sektor energi hijau ini bersifat inelastis dan juga tidak mudah turun harganya meskipun sudah naik tajam. Dalam konteks panel surya, setiap peningkatan kapasitas produksi global secara langsung menambah kebutuhan perak. Permintaan ini juga bersifat akumulatif dan jangka panjang, bukan sementara saja. Inilah yang membedakan rally perak saat ini dari siklus spekulatif di masa lalu, kombinasi permintaan struktural, pasokan yang tidak responsif, dan transisi energi jangka panjang yang membuat pasar perak semakin ketat dan secara alami lebih volatil. Baik, setelah rally agresif ya seperti itu maksud kami, pasar perak saat ini juga mulai memasuki penilaian ulang nih. Sejumlah lembaga keuangan menilai kenaikan harga perak saat ini tidak sepenuhnya didorong oleh kebutuhan industri seperti yang kita baru saja saksikan dari energi hijau misalnya. Bank of America dalam laporan terbarunya juga menyebut jika mengacu pada keseimbangan pasokan tambang dan permintaan manufaktur, nilai wajar perak sebenarnya berada di kisaran $60 untuk per troy ounce-nya, dengan harga pasar saat ini berada di atas 80 hingga 90 ya untuk market price-nya per dolar Amerika Serikat. Terdapat premi sentimen juga yang signifikan. Dan hal ini juga menunjukkan peran investor khususnya investor retail dan ETF semakin dominan ya dalam mendorong harga
Dan dalam kondisi ini, pasar perak menjadi lebih rentan terhadap koreksi tajam, terutama jika terjadi aksi ambil untung serentak atau sentimen global yang berbalik cepat. Namun memang di sisi lainnya, keterbatasan pasokan tambang, lalu juga ada lambatnya investasi capex, dan terbatasnya daur ulang membuat ruang penurunan. Harga juga tidak sepenuhnya bebas seperti itu. Nah, kalau kita lihat dalam skenario BAL, Bank of America menyebut juga jika akumulasi investor retail terus berlanjut, harga perak juga berpotensi mendekati 170 USD per troy ounce-nya, terutama dalam horizon 2 tahun ke depan.